Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kajian-kajian komunikasi keluarga di channel Dokter Kampung ini. Kita akan bahas kali ini strategi komunikasi mengenali calon pasangan yang tepat. Menemukan pasangan hidup yang tepat merupakan salah satu keputusan yang terpenting dalam hidup. Komunikasi efektif itu menjadi fondasi utama dalam proses pengenalan dan membangun hubungan yang sehat. Nah, kajian singkat ini kita akan mengupas strategi komunikasi yang tepat yang membantu teman-teman yang belum punya pasangan itu mengenali apakah seseorang merupakan calon pasangan yang tepat. Kita akan kaji cara-cara efektif untuk mengidentifikasi kecocokan dan menghindari potensi masalah di masa yang akan datang. Nah, strateginya yang pertama membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Itu ditandai pertama keterbukaan emosional. Jadi Anda harus menghindarilah jaim-jaiman ya. Tetapi juga sekaligus tidak terlalu full over terbuka. Tapi menandakan ini kejujuran Anda gitu ya. Yaitu membangun fondasi hubungan yang lebih sehat melalui berbagi pengalaman dan perasaan secara terbuka. Yang kedua, kejujuran tentang nilai. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup apa yang menjadi pegangan hidup Anda. Misalkan kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, termasuk mungkin pilihan politik, juga pilihan-pilihan keyakinan agama. Kemudian mendengarkan aktif. Nah, dengan mendengarkan aktif, kita memahami perspektif calon pasangan, tetapi juga tidak boleh ada penghakiman. Lalu kita juga memberikan respon yang empati itu. Karena dengan mendengarkan aktif, kita akan mendapatkan cara pandang, prinsip, dan sekaligus juga emosi positif, emosi negatif dari calon kita. Kemudian yang keempat, konsistensi komunikasi. Ya, Anda harus membangun rutin komunikasi ya. Anak muda sekarang bilang meeting lah secara konsisten untuk mengenal lebih dalam dan mengidentifikasi pola-pola interaksi yang dilakukan oleh calon pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki kemampuan komunikasi terbuka itu memiliki tingkat kepuasan hubungan 58% lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang terbuka. Strategi yang kedua adalah lakukan tahapan komunikasi efektif dalam proses pengenalan. Tahap percakapan ringan, ini fokus pada topik-topik umum untuk membangun kenyamanan dan mengidentifikasi minat bersama. Ini saran para ahli, durasinya 1-2 pertemuan awal. Kemudian yang kedua, tahapan pengungkapan diri. Berbagi pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan harapan untuk masa depan. Nah, di sini perhatikan respon dan empati calon pasangan. Apakah responnya positif, apakah memiliki empati atau tidak. Untuk mendapatkan data ini, lakukan minimal 3-5 pertemuan menurut saran ahli. Kemudian yang ketiga, tahap eksplorasi konflik. Nah, diskusikan perbedaan pendapat untuk mengevaluasi kompatibilitas atau nyambungnya ya, kompatibel atau tidak dalam penyelesaian masalah. Ini cukup lama memang, durasinya bisa 2-3 bulan. Kemudian yang keempat, tahap integrasi nilai. Jadi membahas perspektif tentang keluarga, keuangan, spiritualitas, dan tujuan hidup. Ini untuk menilai kecocokan dalam jangka panjang. Durasinya 3-6 bulan. Menurut penelitian longitudinal oleh Mark Mann, pasangan yang melalui tahapan komunikasi secara lengkap sebelum berkomitmen untuk nikah itu memiliki tingkat perceraian 31% lebih rendah dalam 10 tahun pernikahan. Artinya, calon pasangan yang melakukan tahapan komunikasi efektif dalam proses pengenalan yang secara durasi waktu ini berarti minimal bahasa ininya ta'arufnya harus 6 bulan, maka ini kecenderungannya akan lebih kuat dalam membangun rumah tangga di masa yang akan datang.
Yang ketiga, mengenali tanda kecocokan dan ketidakcocokan. Nah, setelah proses ta'aruf 6 bulan itu nanti kelihatan. Misalkan tanda kecocokan positif, kemampuan menyelesaikan konflik dengan konstruktif adalah prediktor utama keberhasilan hubungan. Ini kata Gottman ya. Contoh tanda kecocokan positif itu komunikasi yang mengalir alami, penerimaan dari calon pasangan terhadap perbedaan, kesamaan nilai fundamental, respon positif terhadap konflik, bukan respon negatif ya, termasuk juga dukungan terhadap aspirasi masing-masing calon. Selanjutnya adalah tanda ketidakcocokan. Menurut penelitian Salsabila, terdapat pola komunikasi yang mengindikasikan potensi masalah dalam hubungan jangka panjang. Pertama, penghindaran konflik secara konsisten. Jadi pergi, gak mau interaksi kalau ada konflik, tidak mau terlibat, ya. Kemudian ketidakmampuan mendengarkan, inginnya didengarkan, tidak mau mendengarkan. Nah, itu tanda-tanda ketidakcocokan. Kritik berlebihan terhadap keluarga, anggota keluarga kita atau kepada kita ya. Ketidakjujuran dan manipulasi. Kemudian perbedaan nilai fundamental. Dalam perspektif Islam, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan konsep sakinah. Sakinah itu ketenangan, mawadah itu penuh cinta, warohmah ya, itu penuh kasih sayang. Ini sebagai indikator kesesuaian pasangan. Jadi kalau pasangan menunjukkan sakinah, ketenangan di dalam komunikasi, respon positif, respon baik, mawadah, menunjukkan cinta, warohmah dan kasih sayang, maka itu tanda-tanda calon itu cocok untuk menjadi pasangan Anda. Sementara itu dalam perspektif psikologi menemukan bahwa keselarasan dalam nilai-nilai keagamaan, keluarga, dan kehidupan sosial ini menjadi fondasi penting pernikahan langgeng dalam konteks Indonesia. Nah, lalu yang keempat adalah diskusi topik kritis. Jadi topik-topik kritis itu harus didiskusikan. Yang pertama misalkan tentang religiositas, keselarasan dalam pemahaman dalam praktek keagamaan. Misalkan kegiatan ibadah, pemahaman nilai agama. Misalkan Anda Muhammadiyah, calon Anda NU gitu. Nah, itu harus disampaikan ya. Sehingga nanti dalam praktek ibadahnya tentu ada hal-hal yang sedikit berbeda gitu. Atau misalkan calon Anda itu Kristen, Anda seorang Muslim, bagaimana menegosiasikan perbedaan keyakinan? Nah, itu harus disampaikan gitu. Yang kedua tentang keuangan, sikap terhadap pengelolaan dan perencanaan finansial. Seperti apa ke depan, pola menabung, manajemen, termasuk punya hutang atau tidak ya, pinjaman online atau tidak, itu harus disampaikan. Topik kritis itu sehingga nanti menjadi semacam apakah itu menjadi sebuah persetujuan ya, menjadi kekompakan, menjadi kecocokan atau tidak. Kemudian juga karir dan pendidikan ya, rata-rata pernikahan sekarang ya syukur-syukur kalau begitu nikah adalah langsung mapan, tetapi biasanya adalah ada kerja-kerja bareng, kerja keras bareng yang harus dilakukan. Nah, itu juga harus disampaikan, ambisi karir, keseimbangan kerja dan keluarga, dukungan terhadap pendidikan gitu. Nah, kemudian juga termasuk keluarga, visi tentang kehidupan keluarga dan pengasuhan anak. Apakah ingin punya anak banyak atau punya anak sedikit gitu. Bagaimana pengasuhan, bagaimana berbagi peran ke depan. Nah, itu harus didiskusikan. Sehingga diskusi-diskusi ini termasuk yang topik kritis itu akan mendapatkan apakah calon kita itu kompatibel atau sejalan atau tidak, dan lanjut, ataukah kemudian tidak kompatibel dan kemudian harus mencari calon yang lain. Nah, penelitian Rahmawati dan Masturi mengidentifikasi diskusi kritis yang dilakukan secara terbuka itu akan memprediksi sebuah rumah tangga yang harmonis dalam pernikahan. Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya istilahnya kafa'ah lah, yang meliputi aspek agama, akhlak, dan visi hidup. Artinya keselarasan di dalam hal-hal kritis ini, sehingga itu menjadi faktor penting di dalam rumah tangga. Mari kita diskusikan agar perbincangan kita lebih hangat dan lebih luas, juga lebih komprehensif. Semoga Anda mendapatkan pasangan yang cocok dan menjadikan rumah tangga Anda langgeng. Amin.